Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Free Fire yang berjudul Jesslyn cerdas sekarang pindah ke channel Doditan. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Doditan. Kali ini bersama mualaf yang baru naik daun, yang dipromosikan dari channel ke channel. Namanya adalah Jesslyn. Jika kemarin kita sudah menunjukkan kata hadis bahwa wanita itu kurang akal, tapi Ipum Atria mengatakan, besar dia. Itu sebuah video yang mana. Jadi gini, dia menafsirkan ayat hadis yang mengatakan bahwa wanita itu ya masuk neraka karena kurang akal, karena mengingkari nikmat dari suami. Artinya kurang akalnya itu karena mengingkari nikmat suami, bukan keseluruhan. Ngerti nggak? Poinnya jelas karena mengingkari nikmat dari suami. Itu saja yang disampaikan gitu. Sama kayak misalnya gini, tanpa lagi kurang akal karena mengingkari nikmat dari orang tuanya. Apakah dia secara keseluruhan adalah kurang akal? Tidak. Tapi dalam faktor, dalam hal mengingkari pemberian orang tua, dia kurang cerdas. Gitu kan. Gitu, ngerti ya? Kurang akal dia. Jadi, orang itu ada kurang akal keseluruhan, ada kurang akal dalam hal tertentu. Ngerti nggak? Contoh, ada seorang profesor, orang kaya, cerdas, mapan, tapi dia kadang-kadang dia minum minuman keras. Ketika dia minum keras itu dia kurang akal. Ya harusnya dia tuh ngerti bahwa itu merusak tubuhnya, merusak pikirannya. Kan dia orang cerdas loh, profesor atau orang yang kerja keras, hidupnya sempurna gitu kan, betul-betul berbuat baik terus gitu kan, tapi dia minum keras. Artinya dia kurang akalnya di poin itu. Berarti kurang akal semuanya. Berarti itu yang dia pahami oleh kita. Jadi itu bukan ngomong tentang semua wanita, tapi hanya wanita-wanita yang mengingkari kebaikan suaminya gitu. Nah, makanya PPI itu harus belajar membedakan mana antara kurang akal keseluruhan dengan kurang akal pada poin tertentu gitu kan. Katakan dalam judul videonya bahwa Jesslyn kecerdasannya di atas rata-rata. Kali ini Jesslyn beraksi lagi di channel Doditan. Dan kita akan mereaksi pernyataan keduanya satu persatu. Sebelumnya kita saksikan videonya berikut. Dengar? Enggak, di Glow saya sudah tidak. Oh, di Glow nggak pernah. Di gereja sebelumnya pernah? Di gereja sebelumnya pernah. Oh. Karena sampai ke Glow itu saya udah mikir kayak udah capek. It's quite tiresome. 3 tahun di Glow. Betul, 3 tahun. Terus nggak gereja lagi? Tidak gereja lagi. Nah ini bagian pentingnya nih. Kenapa? Ke gereja lagi? Kamu bayar perpuluhan kali? Dia ketawa. Ketawa aja biasa aja dong. Perpuluhan harus. Ya kalau harus kenapa ke gereja lagi? Kenapa? Ya, gini. Penjelasan-penjelasan di gereja itu doesn't make sense. It doesn't make sense dalam konsep di mana saya ini kan udah berhenti jadi pemusik nih. Istilahnya itu kenapa saya berhenti jadi pemusik? I'm tired of seeing the inner side. Iya, nggak make sense kenapa? Karena itu dogma. Dogma itu tidak sesuai dengan logika. Karena dogma itu menuliskan oleh Bapak Gereja. Harus diteliti lagi. Sesuai logika apa tidak? Sesuai fakta kenyataan apa tidak gitu. Dia meneliti itu, dia menemukan itu tidak masuk akal, nggak make sense itu, makanya dia keluar gitu guys. Itu berarti Jesslyn adalah memang wanita yang cerdas yang memang berpikir kritis guys. Nggak begitu saja menerima dogma mentah-mentah tanpa dia meneliti yang logika gitu kan. Oke. As the awam. You mean management atau apa? Not only the management, maksudnya saya udah capek ngeliat inner side-nya tuh dari kayak teologianya, saya masih ngikutin doanya, ininya, liturgianya one by one tuh I'm tired gitu loh. The more I see that, semakin cepat saya akan makin jadi setan. Karena my logic will counter it. Jadi my logic akhirnya mengaccept bahwa perlakuan jahat tuh lebih bagus. Sampai ke bagian situ. Sampai ke kan situ. kita kan ditebus oleh Yesus, betul? Berarti boleh apa aja? Boleh apa aja dong. Yang penting minggu ke gereja. Yang penting bayar perpuluhan dan persembahan. Haleluya gitu. Haleluya, amin. Lunas kan. Oh, nampol banget.
Ya, ini gini ya, psikologi ya. Anda bayangkan ya, ada orang yang bilang bahwa jangan ngutang ya ke warung ya, jangan ngutang ke warung, itu nggak baik, ya. Tapi masalahnya dia dikasih kesempatan untuk ngutang dengan cara apa? Dia utangnya selalu tebus. Saya punya anak nih, anggap ya, saya punya anak, ngomongnya anak ya. Saya bilang sama anak saya, nak kamu jangan utang ke warung ya, itu nggak baik. Kenapa Pak? Pokoknya nggak baik saja, itu dosa. Tapi masalahnya adalah ketika anak saya utang di warung, itu sudah saya tebus. Jadi ibu warung bilang pada anak saya, kenapa kamu nggak utang nak? Papa bilang itu nggak baik. Loh, papa kamu aja nebus utang kamu kok. Ini ibu udah pegang uangnya. Pokoknya kalau kamu berutang akan ditebus pakai uang ini. Udah dijamin kamu utang kamu gak tebus. Berarti kan dia anak bukan nilai bahwa bapakku aneh ya. Dibilang utang tuh nggak baik di warung. Tapi kenapa dia sediakan uang sebanyak itu untuk nebus utang saya? Bahkan sebelum saya berutang gitu. Jika kalau saya berutang pun udah pasti ada uangnya gitu untuk bayar ini. Aneh. Anak tidak boleh berutang ke warung, tapi kasih kesempatan dengan menyerahkan uang ke warung untuk kalau dia berutang dibayarkan gitu guys. Aneh gitu. Jadi harusnya kan kalau memang orang tua konsisten, nah nggak boleh ya berutang ke warung karena itu nggak baik. Ya orang tuanya tidak akan memberikan uang kepada ibu warung untuk nebus dia. Bahkan ketika berutang pun dia tidak akan tebus, ya. Kecuali dia minta ampun, maaf Pak, aku bersalah, aku baik, aku tidak akan berutang lagi. Tapi tidak, cukup anak bilang bahwa aku percaya pada bapakku, sudah, bapaknya akan nebus. Tidak, anak tidak perlu ngakui salahnya bahwa berutang itu nggak baik. Dia cukup mengakui itu percaya pada bapaknya, sudah, itu kan nggak masuk akal guys. Aneh kalau ada ajaran seperti itu gitu kan. Logikanya harusnya kan yang benar itu adalah, nak kamu jangan berutang ke warung ya. Nanti kalau berutang kamu nggak baik itu hukum loh. Lalu anak kita kedapatan berutang ke warung, ya kita hukum dia. Kecuali anak kita tuh minta ampun, Pak maaf Pak ya aku kilaf Pak, aku udah utang warung lagi. Ya kita maafkan, kita tebus utangnya kali itu saja gitu. Karena dia sudah minta ampun, sudah tobat gitu. Tapi aneh kalau kita tuh udah kasih uang ke warung dan menjamin hutangnya. Tanpa dia minta ampun, janji ulangi lagi, ya kita kita ampuni dia. Aneh guys, aneh sekali gitu. Jadi ini membuat si anak akan melihat bahwa ngapain juga aku nggak berutang ke warung ya, ngapain juga aku nggak berdosa ya, toh uangnya sudah di warung itu, yang siapin untuk nebus dosaku karena aku percaya pada bapakku gitu. Aneh guys, ini aneh sekali gitu kan, nggak masuk akal selogika gitu. But it's fact gitu loh. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Jesselyn yang mengatakan bahwa dia sudah capek karena penjelasan di gereja tidak masuk akal, teologianya harus ngikutin. Iya, yang saya katakan itu nggak masuk akal. Orang cerdas itu akan lihat ada celah. Oh, ini celah ini. Gimana bisa dia terima akal? Bapaknya bilang diutang di warung itu tidak baik. Tapi dia disiapin uang di warung untuk kalau dia ngutang dibayarin uang itu. Aneh guys. Ini satu hal yang nggak dapat terima logika gitu, ya kan? Doanya, liturginya. Katanya, semakin dia melihat itu semua, semakin cepat dia akan jadi setan. Alasannya karena boleh berbuat apa saja, yang penting minggu ke gereja, bayar perpuluhan dan persembahan. Saya tidak tahu, apakah ada pendeta yang mengajarkan kalian bebas berbuat apa saja, karena alasan sudah ditebus, yang penting minggu datang ke gereja. Jadi nggak perlu diajarkan seperti itu sama kita tadi ya. Saya seorang ayah ya. Yang saya ajarkan adalah, nak jangan utang warung ya, itu nggak baik. Itu dosa. Ya. Tapi nggak sinkron dengan perbuatan saya, yaitu saya tuh ngasih uang ke warung untuk nebus kalau anak saya berutang. Tanpa anak saya perlu minta maaf ke saya, bilang kilaf, bilang salah, bilang janji nggak boleh lagi. Tapi tanpa itu cukup percaya saya saja, itu utang ditebus. Karena saya melihat bahwa ini kesempatan ini. Toh simpel sekali. Bapak saya tidak marah. Bukti nggak marah dia. Sama aku percaya sama dia nggak bakal marah. Buktinya apa? Dia bilang nggak boleh utang. Tapi itu uang dia siapin di warung untuk bayar utang saya. Apa artinya guys? Orang cerdas akan melihat bahwa ini main-main. Ini sebenarnya bapakku main-main ini. Ngomong nggak boleh berutang ke warung. Tapi faktanya uang siapin di warung untuk bayar utang saya. Ini aneh sekali guys. Ini seperti main-main gitu kan. Doktrin dari mana itu? Kembali lagi, sepertinya Jesselyn terlalu sibuk pelayanan. Tanpa perlu adanya mengajarkan bahwa kamu boleh utang warung ya, itu papa sudah siapin uangnya. Anak udah tahu duluan.
Dan itu faktanya terjadi gitu. Ya kan? Ini seperti main-main, guys. Aneh sekali menurut saya gitu kan. musik kepada orang lain, sehingga pengetahuan Alkitabnya kurang diperhatikan. Sejauh Itu dia sampaikan itu sudah sesuai dengan pengetahuan Alkitab. Bahwa memang ada hal seperti itu. Bahwa cukup percaya Yesus Tuhan, dosa ditebus. Itu kan memang fakta begitu. Memang dogma kalian begitu. Artinya dia tahu. Sebagai pemusik dia tahu dogma kalian. Ya kan? Nah, dia menilai dogma itu masuk akal gitu. yang saya baca dalam Alkitab tidak pernah ada ajaran begitu, di mana orang Kristen Dia sedang tidak mengatakan bahwa ajaran seperti itu. Tapi itu tidak perlu disampaikan ajaran seperti itu. Dengan logika itu bisa tahu bahwa ini nggak make sense gitu. Ngerti nggak? Kok seakan-akan begitu gitu loh. Bapakku ini kok kasih uang ke warung ya untuk nebus utangku gitu ya. Bayar utangku gitu ya. Pak dia bilang utang itu nggak baik gitu. Itu maksudnya apa gitu kan? hidup sebebas-bebasnya dengan alasan sudah ditebus. Ini adalah pengajaran yang sesat. Alkitab dengan jelas katakan, Roma 6 ayat 1-6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Iya sama kayak orang mengatakan bahwa jangan utang warung ya, itu dosa nggak baik. Dia memang ngomong gitu, tapi kalau dia ngomong gitu harusnya konsisten dia antara perkataan dengan tindakan. Anaknya jangan dikasih uang di warung itu oleh tukang warungnya sehingga anaknya kita berutang dikasih gitu, dilunasin, nggak begitu. Berarti antara ucapan dengan tindakan nggak konsisten, aneh guys itu kan berarti kan. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus? Jadi yang masuk oleh Jesslyn itu bukan itu. Yang maksud itu adalah ada kata-kata mutiara, tapi kok prakteknya beda gitu guys. Jadi apa fungsi kata-kata mutiara ini? Kalau prakteknya nggak seperti itu gitu loh ya kan? Telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi, bukan berarti karena kita sudah diselamatkan, kita jadi bebas berbuat dosa. Bayangkan kalian ditilang oleh polisi, karena telah melanggar kecepatan yang sudah ditentukan. Karena kamu tidak punya uang untuk bayar denda, sang polisi membayarnya untuk kamu. Pertanyaannya, bagaimana balasan kamu atas tindakan polisi itu setelah kamu dibayarkan denda kesalahanmu? Apakah setelah itu kamu akan bebas melanggar lagi? Tentu saja tidak. Masalahnya yang bayarnya Yesus. Anda melakukan dosa pada orang lain. Artinya, Anda bukan melakukan kesalahan pada pak polisi. Anda melakukan kesalahan pada orang lain. Jadi betul gini ya, misalnya gini. Anda menabrak orang hingga meninggal di jalan, tabrak orang. Lalu polisi menebus Anda. Udah deh, kamu nggak usah masuk penjara. Kamu bebas. Ini uang tebusan untuk bayar kematian orang yang kamu tabrak. Kamu terima kasih sama polisi. Tapi apakah kamu nggak buat lagi? Belum tentu gitu loh. Karena justru kamu lihat itu ada kesempatan. Kalau begitu nanti saya akan bantu polisi lagi gitu. Tapi coba kalau bantu polisi, ada orang yang nabrak orang sampai mati, tangkap polisi, masuk penjara, besok dibuat lagi nggak? Justru itu yang membuat orang itu nggak buat lagi. Kenapa? Karena nggak dibantu polisi, dibayar sesuai upahnya, sesuai kejahatannya. Jadi kalau ada orang buat kejahatan, ya, lalu dia dibayarkan, dibebaskan, dia akan buat lagi kejahatan itu. Kenapa? Makanya ini logika hukum loh guys, sederhana ya. Makanya kenapa dikasih hukuman berat? Biar orang tuh jerah. Makanya kenapa para koruptor nggak jerah? Karena hukumannya ringan. Di sel dia bisa keluar dengan gampang, bisa dapat fasilitas mewah. Dia akan korupsi lagi. Coba kalau dihukum dengan geri, potong tangan, nggak boleh lagi korupsi dia. Ada koruptor yang bebas menenggang. Jadi koruptor itu selama dia tidak ditangkap, dia akan korupsi terus. Tapi sekali ditangkap dia, ada peluang, apalagi kalau hukuman berat, ada peluang dia jerah. Jadi
Makanya ini nggak masuk akal. Orang kalau mau buat jerah, kalau mau buat orang nih nggak buat lagi ya jangan dibantu. Ngerti nggak? Jangan dibantu, guys. Ya, kecuali nggak sengaja, nggak bersalah, oke dibantu. Ini bersalah, ya hukum. Orang bersalah dihukum, bukan dibantu. Apakah Anda mencuri, merampok, membunuh dibantu? Kan tidak. Jadi hukum biar ada jerah gitu loh. Ini logikanya gimana gitu kan? Kita lanjut. But it's fact gitu loh. But it's fact. Bahkan kita yang di inner side juga kita diajarkan begitu gitu loh. Penebusan. Perasaan gue datang ke sini gue juga buat banyak dosa. Gue tinggal duduk terus habis itu penebusan kan. Lama-lama itu. Jadi dia diajarkan penebusan, ya. Bukan apa namanya? Bukan jangan buat dosa. Ini penebusan. Jadi yang terbayang itu adalah penebusan. Artinya itu tadi, ngapain saya tidak berutang ke warung? Meskipun dikatakan tidak baik, tapi faktanya fan-fan saja. Saya berutang ke warung nggak dihukum, malah dibayarin gitu kan? Ini maksudnya apa gitu? Ini kesempatan. Ingat, kejahatan timbul karena ada kesempatan. Waspadalah. Makanya ketika Anda itu ya nggak hati-hati, motor ada parkir motor, kunci kontak dan tinggalkan di motor. Ada salahkah maling? Mana yang salah gitu? Nah itu harus hati-hati. Itu adalah kita terus pakai logika, guys, ya. Orang kalau mau jatuh dihukum, bukan ditebus gitu. Itu kita ini iman kan makin we go the wrong way somehow. Karena there's two sides of the coins gitu. Your side you say penebusan it's good. Yes. It's right. But on the other side, apa yang ditebus? Ini dia, ada kontradiksi gitu. Kok ngomongnya ditebus tapi dilarang untuk melakukan itu, kan aneh. Kalau dilarang ya dilarang total, nggak ada penebusan, dihukum. You nggak boleh mencuri ya, kalau you mencuri dihukum. Itu baru fair, konsisten. Ini you nggak boleh mencuri ya, tapi kalau you mencuri tebus. Itu apa-apaan coba ya kan? You nggak boleh mencuri, tapi kalau you mencuri tebus, asal you percaya sama I. Itu aneh guys, aneh gitu. Nggak konsisten, kontradiktif gitu kan. Dosa. Dosa kan? Iya. Berarti kalau dosa gue ditebus, gue gak pernah nebus lagi dong. Bulan depan tebus lagi. Tapi cukup ke gereja kan? Iya. And it's done, Iya. right? Nah, makanya udah ditebus. Terus setiap bulan kan itu kan perjamuan kudus kan? Iya, perjamuan kudus. Itu kan ditebus lagi. Tebus lagi. Jadi seberapapun dosa kita akan ditebus dengan sistem yang very simple, very itu. But I see it. Bayangkan, seorang seusia Jesselyn masih bertanya apa yang ditebus. Lalu Donditan menjawab, dosa yang ditebus. Yang saya... Maksudnya gini, ya. Maksudnya tuh, kok bisa dia tuh mempertanyakan bahwa yang tebus apa sih kok semudah itu gitu loh. Sama kayak kalau dia ada yang tadi saya bilang ya, kita tidak boleh utang ke warung tua kita. Tapi faktanya ketika kita utang warung itu dibayarin. Kita bertanya, utang apa sih yang tebus? Ya semuanya gitu. Cuma dia masih ragu, kok segampang itu gitu loh. Kayak orang yang nggak percaya nih, dia bisa dapatkan banyak hal, dapatkan apapun di warung itu, meskipun dia berutang. Dia bertanyakan apa semudah itu gitu. Itu maksudnya guys, yang dimengerti oleh pil pahit gitu. Wah dia tuh betul-betul nggak tahu apa yang tebus. Dia sedang meyakinkan dirinya bahwa ya memang tebus itu semuanya gitu. Gampang itu gitu penebusan dosa itu gitu kan. tahu dari Alkitab, yang ditebus itu bukan dosanya, tapi manusia yang ditebus dari dosa. Mari kita baca Alkitab kita. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi maksudnya gini ya, Yesus ini datang untuk mengalahkan manusia agar tidak buat dosa. Artinya tidak ada penebusan. Kenapa? Karena dicegah dari dosa. Orang yang dicegah dari buat dosa, gimana dia buat dosa? Ngerti nggak? Jadi menyelamatkan umat dari dosa, maksudnya mereka tuh dicegah dari buat dosa. Kayak menyelamatkan umatnya dari ikan paus. Artinya umatnya tidak akan datang ke ikan paus gitu. Atau tahu cara menghadapi ikan paus. Kalau menyelamatkan umat dari dosa, berarti tahu cara menghindari dosa. Itu harusnya kan? Artinya peluang kalian itu atau pengikutnya itu melakukan dosa itu kecil, bahkan hilang. Jadi apa yang mau tebus? Kalau Yesus datang untuk mencegah itu agar manusia tidak berdosa. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sebenarnya
nggak make sense kalau ada orang ngomong tebus-tebus tapi Yesus datang untuk mencegah. Yesus datang untuk mencegah manusia dari buat dosa, bukan datang untuk nembus dosa manusia, enggak. Beda ya. Ini bapak saya datang untuk mencegah saya utang ke warung. Berarti bapak saya ngapain? Dia tidak akan nunggu saya berutang. Dia akan duduk depan warung udah menjaga saya. Kamu ngapain ke warung? Mau utang ya? Itu mencegah itu, menyelamatkan itu. Bukan dia tunggu sudah buat dosa lalu ditebus, nggak begitu. Ini aja jelas, ini mencegah ya. Menyelamatkan umat dari dosa, artinya mencegah dari dosa. Belum buat dosa, mereka sudah selamat gitu. Karena orang buat buat dosa itu nggak selamat lagi kan. Nah, makanya apa yang dilakukan bapak saya, lagi dia nunggu saya di warung. Nggak bisa saya di biasa nggak bisa berutang saya kayak. Jadi dia alih-alih dia tuh memberikan uang tebusan kepada balik warung, dia menjaga saya di depan warung gitu. Nah itu yang faktanya guys. Kalau kita baca ayat Matius 1 ini kan. Jadi, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bukan dosa yang diselamatkan, tapi manusianya. Kalau kita sudah diselamatkan, Ya tentu manusia selamatkan, bukan dosanya. Karena dosa itu bukan makhluk. Dosa penyebab kita tuh tidak selamat. Ngerti nggak dia nih? Guys, kita mau dibegal. Yang selamatkan begalnya. Enggak, kita diselamatkan dari pembegal itu. Dosa membuat kita masuk neraka. Begal yang membuat kita mati. Yang kita selamatkan itu bukan begalnya atau dosanya, kita selamatkan. Masa sifat gitu aja nggak ngerti gitu kan? Orang juga semua tahu yang diselamatkan itu manusia, bukan dosanya. Sama kayak orang juga tahu bahwa yang diselamatkan adalah kitanya, bukan begalnya. Karena begal bikin kita mati, dosa bikin kita masuk neraka. Itu loh yang pikirnya guys. dari dosa, masakan kita kembali ke dalam dosa? Dan dalam perjalanan rohani seseorang tentunya tidak mulus. Ada jatuh bangunnya, yang pasti kita harus bertumbuh. Kalau sebelumnya kita hidup dalam dosa, sekarang berusaha meninggalkan dosa. Ini faktanya Yesus gagal untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Karena faktanya masih banyak manusia yang buat dosa gitu kan. Kalau memang dia seorang yang maha kuasa, dia bisa mencegah itu. Contoh, saya mengatakan bahwa saya akan mencegah kamu dari hutang kamu. Ya saya tidak akan saya tentu akan berhasil dong buat anak saya nggak berutang. Ini kalau saya masih berutang, berarti saya gagal. Berarti ketika Yesus bilang itu, berarti dia telah gagal dalam mempraktekannya guys. Berarti dia adalah orang yang tidak maha kuasa. Karena orang maha kuasa itu adalah orang yang nggak pernah gagal dalam melaksanakan ucapannya gitu kan. Dosa. Dan untuk meninggalkan dosa, butuh pertolongan Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, tapi faktanya tidak berhasil Tuhan itu jika kita gitu kan. Atau orang percaya Yesus lah. Orang percaya Yesus juga buat dosa gitu. Artinya Tuhan itu gagal ketika mengklaim bahwa dia akan menyelamatkan manusia dosa itu gagal guys. Gak ada manusia yang selamat dari dosa. Semuanya berdosa gitu kan. Jadi, Tuhan yang sanggupkan kita untuk tinggalkan dosa. Sepertinya tuduhan Donditan dan Jesslyn terhadap kekristenan justru dipraktekkan oleh Muslim. Seperti pada video berikut. Sejelek-jelek Muslim, senakal-nakal Muslim, securang-curang Muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati, masuk neraka. Kita dengar. Nah, ini mau dijelaskan ya. Anda ngerti nggak ini maksudnya apa? Anda bayangkan ada seorang anak yang durhaka pada orang tuanya. Ada anak yang bandel dan ada anak durhaka. Anak durhaka tidak mengakui kedua orang tuanya. Ya, anak bandel mengakui kedua orang tuanya, tapi dia nakal bandel. Itu beda. Anak durhaka nggak bandel itu beda. Nah, apa yang terjadi dengan anak yang durhaka? Orang tuanya akan tidak mengakui dia anak lagi. Ditendang dari daftar waris, diusir di rumah, karena sudah tidak mengakui bapak ibunya sebagai orang tua lagi gitu kan, udah durhaka. Tapi kalau anak yang bandel itu dihukum, tapi tidak diusir di rumah, tidak dianggap tidak keluarga, karena dia masih menganggap itu bapak ibunya. Artinya kesalahan terbesar adalah durhaka pada orang tua, bukan bandel sama orang tua. Kalau bandel bisa dimaafkan, durhaka tidak. Sama si Tuhan tidak begitu. Pada durhaka kepadanya, Anda tidak mengakui dia sebagai Tuhan, Anda akan dilakukan sama seperti anak durhaka.
Tapi kalau Anda bandel sama Tuhan, tidak ikut perintahnya, tapi Anda tetap mengakui dia sebagai Tuhan, itu Anda ada seperti anak bandel tadi. Anda dihukum masuk neraka, tapi akan masuk ujungnya ke surga lagi. Paham ya? Jadi orang-orang yang kafir, yang tidak mengakui Tuhan yang benar, alias durhaka pada orang tua, itu akan kekal di neraka. Sama seperti anak yang durhaka pada orang tua diusir di rumahnya. Tapi anak yang bandel atau orang yang tetap percaya mengakui Tuhan yang benar, hanya dia tubuh dosa, dia walaupun masuk neraka dulu untuk dihukum, tapi dia akan ujung masuk surga. Itu logikanya, guys. Ini logika ini analogi sama seperti anak yang durhaka dengan anak yang bandel. Ya. Karena yang paling bahaya itu anak bandel. Anak durhaka, bukan anak bandel. Sama kayak yang paling bahaya itu adalah manusia yang durhaka, bukan yang bandel. Kalau manusia berdosa, sama dia tidak durhaka pada Tuhannya, tetap menyembah Tuhan yang benar, dia akan tetap mendapatkan surga ujung-ujungnya, meskipun dihukum dulu. Tapi orang yang durhaka pada Tuhannya, dia mengakui Tuhannya, dia akan masuk neraka kekal dalamnya, guys. Itu logikanya. Dengarkan bersama tadi. Sang Ustadz katakan yang penting Muslim, sejelek-jelek Muslim tetap ada jatah di surga. Iya, sama kayak yang penting tidak durhaka pada orang tua. Sebagian anak tetap akan dianggap di bagian dari keluarga, tetap akan melakukan jatah waris. Karena dia tidak durhaka pada orang tuanya. Tapi kalau durhaka pada orang tuanya, mau sebaik apapun dia, ditenang di wali waris, tenang di keluarga, nggak dapat warisan. Kenapa? Karena tidak mengakui orang tuanya sebagai orang tua, yaitu durhaka. Yang paling sakit bagi orang tua adalah ketika anaknya tidak mengakui dirinya sebagai keluarga orang tua. Cuma kita tidak begitu. Yang paling buat Tuhan marah itu durhaka pada dirinya gitu, guys. Konsep itu persis yang dikatakan Jesslyn. Yang penting ke gereja, bayar perpuluhan, berbuat dosa bebas katanya. Itu beda lagi. Itu sebahasa dia. Itu yang berbeda. Anak durhaka dengan anak bandel nggak bisa disamakan dengan orang yang berutang ke warung ditebus utangnya. Meskipun bapaknya mengatakan bahwa jangan berutang ya, itu beda. Itu beda konteksnya. Makanya saya suka kasih analogi itu karena berbeda, guys. Coba deh mainkan ya. Ada anak durhaka ya dengan bandel, coba samakan dengan orang yang berutang ke warung ditebus utangnya. Dengan orang yang berutang di warung dihukum. Itu beda konsepnya ya, beda sekali. Ya, kita dengarkan pernyataan Donditan yang menjelaskan perbedaan Quran dan hadis. Kita coba lihat. Ini ulang-ulang, guys. Ini video ulang ini nggak baik tonton karena itu aja videonya kan. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.